Pemirsa, kuasa hukum tersangka penganiaya TNI menyatakan pemukulan dua anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dipicu penarikan kerah baju pengendara moge oleh korban. Meski korban telah mengaku sebagai anggota TNI, namun pelaku terus memukul korban. Kuasa hukum pengendara moge yang menjadi tersangka kasus penganiayaan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengklaim insiden keributan dengan dua anggota TNI beberapa waktu lalu dipicu oleh penghadangan rombongan kliennya di lokasi kejadian. Salah satu anggota rombongan moge kemudian merasa emosi karena korban yang ternyata anggota TNI menarik kerah bajunya hingga terjadi perkelahian. Meski korban mengaku adalah anggota TNI, namun karena tidak berpakaian dinas, anggota rombongan moge lain pun ikut mengeroyok. Hingga saat ini Polres Bukit Tinggi telah menetapkan 5 orang tersangka. Paling terpenting sebelum terjadinya pertengkaran itu ada juga salah satu dari anggota kami itu ada juga yang ditarik bajunya. Di situ itu yang menjadi pemicu. Itu yang menjadi pemicu keributan. Nah, terkait dengan fakta-fakta hukum lainnya masih saya dalami. 5 tersangka penganiayaan anggota TNI terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi juga menyita 4 Harley yang diduga tidak memiliki STNK alias bodong. Kelima tersangka ini merupakan anggota klub motor yang terlibat penganiayaan 2 anggota TNI. Dari pemeriksaan saksi dan video rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat pelaku mendorong korban Muhammad Yusuf sampai terjatuh. Dalam pemberitaan di program ini kemarin, pemirsa, kami menyebut nama Akbar Nusantara masuk dalam daftar tersangka dan penjelasan polisi nama tersebut bukan bagian dari 5 tersangka. Klarifikasi ini sekaligus menjadi permohonan maaf kami. Terkait kejadian Jumat pekan lalu, kedua korban dirawat di rumah sakit TNI dengan kondisi yang stabil. TNI menyerahkan proses hukum kepada polisi. Sebelumnya, pemirsa, rombongan motor gede mengkeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim 0304 Agam saat konvoi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Video aksi arogansi pengendara moge itu pun viral di media sosial. Inilah video arogansi oknum pengendara motor gede Harley Davidson yang mengeroyok 2 orang anggota Intel TNI Kodim Agam di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi ini terjadi di depan toko di Jalan Sultan Sahrir, Simpang Tarok, Kota Bukit Tinggi pada Jumat sore. Sementara itu, Komandan Kodim 0304 Agam Letkol ARH Yosip Rosti Dadi mengatakan korban adalah Serda MIS dan Serda MY yang bertugas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Sumatera Barat. Usai kejadian, kedua korban dibawa ke rumah sakit tentara untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, Ketua Rombongan Harley Owners Group HOG Siliwangi Bandung Chapter Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengaku pihaknya telah meminta maaf kepada korban dan kepada Dandim 0304 Agam atas insiden tersebut. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penganiayaan anggota TNI oleh pengendara moge sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi AKP Khairul Amri Nasution. Selamat sore, Pak Khairul. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Khairul, kami ingin mengkonfirmasi kembali sejauh ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan. Apakah ada penambahan tersangka lagi ke depannya? Baik, Mbak. Selamat sore. Kami konfirmasi kembali bahwasanya sejauh ini untuk tersangka masih 5 dan saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi satu lagi. Baik, Pak Khairul, insiden awal itu karena ada penghadangan terhadap rombongan moge. Kenapa korban ini melakukan penghadangan? Apakah ditemukan pelanggaran lalu lintas saat itu? Jadi begini, pada saat itu sebelumnya ini kan sudah berpapasan. Korban ini sudah minggir ke pinggir jalan, sudah sampai di trotoar. Begitu lewat iring-iringan tersebut, korban ini kaget dan hampir terjatuh. Jadi itulah maka tersebut dapat cekcok mulut dengan maksud ingin menegur, namun sebelum menegur sudah dilakukan pengeroyokan.
Baik, Pak Hairul, dalam video ini juga salah satu pelaku sempat mengancam akan menembak korban. Apakah artinya pelaku ini membawa senjata api? Baik, terkait dengan untuk membawa senjata apinya, kebetulan kemarin kita langsung amankan seluruhnya dan kita geledah barang bawaannya. Kita tidak menemukan senjata api. Baik, jadi hanya hardikan ya. Lalu bagaimana dengan kepemilikan STNK? Karena didapatkan beberapa motornya ini bodong. Mohon maaf, untuk terkait dengan STNK, saya selaku Kasat Reskrim berkoordinasi dengan Kasat Lantas mohon bantuan untuk pengecekan. Untuk pengecekan itu sendiri sampai saat ini masih dilakukan pengecekan. Untuk masalah yang bodong atau tidaknya sampai saat ini saya belum dapat laporan. Sejauh ini selain 5 tersangka, ada berapa motor yang kemudian ditahan, Pak Hairul? Perlu kita jelaskan kembali bahwasanya motor tersebut kita amankan, bukan ditahan, kita amankan guna untuk mengecek surat-surat dan kelengkapannya, Mbak. Untuk jumlah itu sendiri awalnya kemarin jumlahnya 14, 13 itu Harley Davidson, yang 1 X-Max, kemudian kemarin kita geser lagi kemari 10, jadi total 24. Untuk hasil pemeriksaan dari surat-surat ini apakah sudah ada, Pak? Untuk hasil-hasil itu sendiri, itu nanti petugasnya dari Satuan Lalu Lintas. Kemudian saat ini saya belum menerima laporannya karena memang masih dilakukan pengecekan. Baik. Sebelumnya dikabarkan bahwa antara korban dan tersangka ini sudah ada proses mediasi atau namanya damai seperti itu. Kenapa pada akhirnya korban melaporkan ke jalur hukum? Baik, perlu saya tegaskan lagi bahwasanya kalau kaitannya dengan proses damai itu adalah kedua belah pihak di luar dari proses penegakan hukum. Jika proses tersebut sudah dilaporkan kemari, maka kami berkewajiban untuk melakukan proses secara hukum dan prosedur yang bagus sehingga nanti bisa dilimpahkan ke kejaksaan dan bersidang. Baik, Pak. Untuk komunitas motor yang merupakan pelaku atau 5 orang tersangka yang sudah ditetapkan, di luar 5 orang tersangka ini sebenarnya pada saat melakukan touring ini ada berapa sih, Pak, jumlah anggota komunitas motor ini yang melakukan touring di Sumatera Barat? Dari keterangan tersebut kami dapat bahwasanya rombongan ini beriring-iringan sebanyak 24 motor. Dan yang 14 sudah sampai duluan di hotel dan yang 10 tertinggal. Nah, yang 10 ini lah terjadi kejadian tersebut. Pak Hairul, apa dasar pihak kepolisian menetapkan ke-5 orang ini menjadi tersangka? Dasar dari pihak kepolisian tersendiri untuk menetapkan ke-5 tersangka tersebut adalah berdasarkan hasil penyidikan, kemudian dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti berupa video dan rekaman CCTV yang kami salin kemarin dan sudah kami sita. Termasuk keterangan dari korban juga, Pak Hairul? Ya, termasuk dari korban, berikut juga dengan pismnya. Baik, bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah memang sudah bisa untuk dimintai keterangan? Untuk korban saat ini masih dalam proses pemulihan, masih dilaksanakan rawat inap di SD Rumah Sakit Tentara. Baik, terima kasih AKP Hairul Amri Nasution, Kasat Reskrim Polres Bukit Tinggi atas informasinya. Terima kasih Pak Hairul sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, 10 pelaku pembegalan sepeda yang kerap meresahkan di kawasan Ibu Kota Jakarta ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Pelaku rata-rata merupakan remaja dan beraksi bukan bagian kelompok besar. Selama bulan September hingga Oktober 2020, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres menerima 12 laporan begal sepeda di wilayah DKI Jakarta. Total 10 tersangka pelaku pembegalan sepeda ditangkap dari berbagai Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Salah satu tersangka mengaku beraksi lebih dari 5 kali, bahkan ada yang belasan kali. Di antara tersangka usianya ada yang di bawah umur dan seluruhnya merupakan pengangguran. 12 LP yang dilaporkan kepada kami memang jam rawan itu di pagi hari antara pukul 6 sampai dengan pukul 10. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua gitu. Untuk penerapan pasal bagi para pelaku, jadi
Ini ada beberapa tersangka di belakang saya. Jadi ada 10 orang. Jadi semuanya untuk penerapan pasal kita kenakan pasal 365 ya. Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Pelaku dikenakan pidana pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebagai langkah pencegahan, polisi bersama TNI menggelar patroli rutin di sejumlah titik yang dinilai rawan. Pihak kepolisian juga membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Dari Jakarta, Louis Ayu Herdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar bersepeda, berhati-hatilah karena para penjamret kini juga mengincar pesepeda. Penjamret memanfaatkan momen di tempat-tempat sepi untuk menyerang pesepeda. Seorang pria paruh baya yang merupakan perwira TNI Angkatan Laut Korps Marinir menjadi korban penjamretan saat bersepeda di kawasan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Korban terluka di bagian kepala karena terjatuh dari sepedanya saat pelaku yang menggunakan motor mencoba merampas tas korban. Namun pada akhirnya penjamret gagal merebut tas korban. Pesinetron Anjasmara juga menjadi korban begal saat bersepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada 19 Oktober lalu. Anjasmara menduga penjamret mengincar ponsel yang disimpan di saku kanannya. Akibatnya pundak kiri Anjasmara terluka karena terbentur saat jatuh. Pelan dia mepet saya, lalu pegang-pegang baju saya. Kebetulan salahnya saya adalah saya taruh handphone di kantong belakang sebelah kanan. Jadi agak nongol sedikit handphonenya. Saya baru sadar bahwa sepertinya dia mau ambil handphone di kantong saya. Akhirnya saya coba pukul, setelah saya coba pukul kayaknya sih dia kena pukulan saya karena waktu itu dekat sekali di sebelah sini. Ya udah benar saya jatuh. Alhamdulillah sih handphonenya sih nggak ke. Meski menjadi korban begal, Anjas tidak melaporkan kasus ini pada polisi dan memilih fokus pada penyembuhan lukanya. Selama bulan September hingga Oktober 2020, Polda Metro Jaya dan jajaran Polres menerima 12 laporan begal sepeda di kawasan ibu kota. Dari data yang dihimpun, terdapat sejumlah kawasan yang dianggap rawan begal bagi pesepeda. Di antaranya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Lapangan Tembak Senayan, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Kemayoran, Jalan Rasuna Said, hingga Jalan Panglima Polim. Untuk menghindari terjadinya tindak kriminal, pesepeda diimbau menghindari kawasan sepi, berkendara secara berkelompok, dan tidak membawa gadget atau aksesoris yang mencolok. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan buruh berunjuk rasa di kantor Sudin Tenaga Kerja Jakarta Utara. Mereka mendesak mediasi PHK sepihak oleh perusahaan dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.